Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama membuat desain lagi, yaitu desain spanduk seperti ini kurang lebihnya. Nah, langsung saja kita pergi ke Photoshop. Oke, langkah pertama yaitu kita buat baru dulu, di klik file lalu new. Nah, lalu di sini teman-teman samakan saja untuk width-nya, lalu jangan lupa ininya cm, lalu ukuran height-nya, lalu resolusinya kita 150 saja, lalu ini juga jangan lupa pakai pixel, lalu grid saja. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat backgroundnya terlebih dahulu dengan menggunakan tools dengan pen tool. Untuk penggunaannya teman-teman cukup mudah, teman-teman tinggal klik dan drag saja seperti ini. Teman-teman tinggal klik di sini, lalu klik lagi di sini. Setelah itu klik dan drag di sini. Nah, lalu teman-teman klik lagi, lalu klik lagi di sini, dan terakhir klik di sini. Jika teman-teman ingin mengganti warna, teman-teman bisa double klik di layar samping ini. Nah, jika teman-teman ingin sama dengan saya, teman-teman tinggal salin kode di bawah ini. Lalu jika sudah, tinggal klik OK di sini. Setelah itu saya ingin menduplikasi background ini, teman-teman tinggal tahan Alt lalu tarik ke bawah sedikit. Setelah itu kita transform lalu kita rapihkan. Nah, saya juga ingin sedikit merubah lengkungannya di sini. Lalu saya ingin membedakan backgroundnya. Teman-teman bisa ikuti kodenya saja, FF9314. Lalu saya akan sedikit merapikan. Nah, di sini saya ingin sedikit merubah warnanya menjadi gradient. Teman-teman bisa klik FX lalu gradient overlay. Lalu setelah itu teman-teman bisa ikuti saya saja. Lalu kita akan ubah background ini dengan kode FF6600. Lalu oke. Lalu untuk background keduanya ini kita ubah juga warnanya. Kita ubah dengan kode FF8A00. Lalu setelah itu kita akan masukkan foto-foto yang kita siapkan. Nah, di sini teman-teman bisa edit terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan duplikasikan ini ke lembaran kerja kita tadi. Nah, yang ini tadi saya lupa
mengubah namanya ya. Lalu klik OK dan lembar kita sudah ada fotonya di sini. Kita tinggal pindahkan saja fotonya agar terlihat. Nah, lalu kita rapikan lagi. Setelah itu saya ingin mengubah opacity-nya kira-kira 47, boleh. Setelah itu kita akan grouping ini dengan menekan Ctrl dan G agar dapat di satu groupingan, lalu kita ubah saja namanya. Oke, setelah itu saya akan membuat lagi elemen dengan menggunakan pen tool. Caranya sama seperti tadi. Oke, selesai. Karena di sini tidak terlihat karena warnanya sama, kita akan rubah backgroundnya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kita akan ubah jadi gradient overlay untuk warnanya. Teman-teman bisa ikuti saja cara saya. Nah, di sini untuk kita mengambil stempel, teman-teman tinggal pencet di luaran sini, maka otomatis warnanya pun akan sesuai. Lalu untuk satu lagi kita ubah warnanya. Nah, tetapi di sini terhalang ya. Jadi kita akali saja dengan menggunakan kode saja di bawah ini. Untuk kodenya 023375. Lalu di sini masih menggunakan pen tool, kita akan membuat elemen lagi. Teman-teman bisa ikuti lagi saya. Nah, lalu di sini kita akan cut sini dengan klik Alt lalu klik. Lalu setelah itu kita tinggal mengganti warnanya menggunakan gradient seperti tadi. Nah, di sini sampelnya ada bekas tadi. Jadi kita bisa pakai lagi sampelnya. Oke, setelah selesai kita akan grouping lagi yang tadi. Teman-teman bisa sambil tekan shift, tekan shift
Nah, teman-teman tinggal Ctrl G lalu ganti namanya. Lalu kita akan buat elemen baru menggunakan polygon di sini. Nah, teman-teman juga jangan lupa ubah size-nya menjadi 6. Setelah itu kita atur radiusnya di sini. Teman-teman bisa ikuti saja. Setelah itu kita bisa buat poligon di sini. Nah, teman-teman tinggal atur aja posisinya seperti ini. Setelah itu kita akan duplikasi saja dengan menekan Alt lalu kita tarik ke atas seperti itu. Kita akan ambil lagi foto selanjutnya dan kita masukkan lagi ke lembar kerja kita. Oke, jika teman-teman ingin mengambil fotonya saja atau gambar orangnya saja, teman-teman bisa pakai tools ini. Lalu jangan lupa atur di atasnya. Nah, teman-teman bisa langsung klik saja di bagian yang akan teman-teman seleksi. Lalu teman-teman setelah itu klik saja tombol yang kayak bendera Jepang ini, maka seleksian teman-teman akan seperti ini. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa sedikit edit di sini. Teman-teman bisa klik select dan mask. Nah, di sini teman-teman bisa atur lagi jika teman-teman belum puas ya. Di sini ada banyak, teman-teman bisa coba-coba saja. Setelah itu teman-teman bisa pindahkan ke lembar kerja teman-teman, bisa copy paste saja atau dengan cara saya seperti ini, itu sama aja. Lalu klik OK. Setelah itu teman-teman bisa
rapikan kembali penempatannya dan ukurannya, disesuaikan. Nah, di sini kita bisa memakai grid clipping mask, tapi di sini kita akan coba cara lain, yaitu menggunakan magic wand tool. Lalu setelah itu kita klik dulu layernya, lalu jangan lupa kita rasterize layer dulu agar bisa diseleksi. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menghapus bagian yang tidak diperlukan menggunakan eraser tool ini. Agar bisa menghapus bagian luarnya, kita pergi ke select lalu inverse. Nah, di sini teman-teman bisa hapus bagian luarnya. Lalu kita grouping lagi layer-layer yang barusan kita buat, lalu kita ganti namanya. Oke, saya akan membuat lagi poligon. Ininya size-nya masih sama. Lalu saya akan duplikasi lagi poligon-poligon ini. Teman-teman bisa ikuti saja, caranya sama seperti tadi. Nah, dua elemen ini kita akan ubah opacity-nya, kita kurangi sedikit opacity-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti. Lalu setelah selesai kita akan grouping lagi layer-layer yang barusan kita buat. Nah, lalu grouping yang ini kita akan masuk ke grup yang ini. Teman-teman tinggal drag aja untuk memasukkan ini ke dalam grouping yang atasnya. Seperti ini. Lalu kita menggunakan ellipse untuk membuat elemen baru. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa ikuti saja. Lalu saya juga akan menggunakan pattern di sini. Nah, teman-teman bisa ikuti pattern teman-teman bebas pilih pattern apa saja, cuman
Saya patternnya seperti ini saja. Jika patternnya tidak muncul, teman-teman bisa klik ini tip surface yang tadi itu, lalu klik yes saja. Kalau ada alert seperti tadi, maka akan muncul. Ini patternnya gak mau muncul karena gradiennya kita blend mode-nya belum ubah ya. Kita ubah dulu blend mode-nya di gradient. Nah, untuk gradient blend mode-nya itu kita pakai multiply ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa duplikat. Caranya bisa langsung saja teman-teman di sini, lalu klik ini alt, lalu kita bisa tarik saja elemennya seperti ini. Habis itu kita rapikan kembali. Lalu seperti biasa kita grouping lagi elemen yang baru kita buat. Caranya masih sama. Lalu kita ganti namanya. Setelah itu kita masukkan ke grup yang ini. Lalu kita akan membuat elemen ellipse lagi kecil-kecil. Nah, teman-teman bisa ikuti lagi saja caranya karena masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, setelah itu kita seperti biasa merapikannya. Kita blok lagi ini, lalu kita buat grouping baru. Lalu kita atur lagi ukurannya ya teman-teman, untuk kerapihan. Dan lalu elemen yang kita buat ini kita akan duplikasi dan
Beberapa ada yang kita ganti backgroundnya teman-teman. Lalu setelah itu saya ingin download font di Google Font. Caranya teman-teman bisa ikuti saja caranya seperti saya ini. Setelah di-download, teman-teman bisa ekstrak saja, ekstrak to yang ini. Nah, teman-teman tinggal klik yang ini. Lalu ada file. Nah, teman-teman masuk ke file, lalu klik yang atas, lalu teman-teman install lagi fontnya. Jika sudah selesai, maka font itu sudah ada di Photoshop kita. Nah, kita tinggal klik teks ini, lalu kita ketik sesuatu di bagian sini, lalu teman-teman atur saja nanti untuk ukuran font dan jaraknya. Ya, teman-teman bisa ikuti saja. Untuk rubah font, teman-teman bisa klik ini. Nah, di sini banyak sekali font. Teman-teman bisa pilih salah satu yang teman-teman inginkan dari font-font ini. Lalu kita buat teks lagi, caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti saja.
Lalu kita akan buat lagi rectangle untuk teks yang barusan kita buat. Teman-teman bisa ikuti lagi caranya seperti ini. Nah, kita akan membuat beberapa teks ya teman-teman. Caranya masih tetap sama, gabungan teks dan rectangle teman-teman. Teman-teman bisa ikuti saja. Nah, untuk teks yang ini kita baru akan menggunakan font yang telah kita download tadi. Lalu kita rapikan lagi fontnya, ukurannya. Setelah itu kita juga akan membuat teks lagi sebelah sini untuk nama saya, dan kita juga nanti akan menambahkan drop shadow untuk teks kita. Teman-teman bisa ikuti.
Nah, di sini kita akan membuat drop shadow. Teman-teman tinggal ke efek, lalu pilih drop shadow. Nah, untuk customize-nya teman-teman bisa ikuti, atau teman mungkin punya customize sendiri boleh. Lalu kita buat teks lagi di sini, dan nanti teman-teman jangan lupa siapkan beberapa foto untuk kita masukkan di sini. Lalu di sini saya akan menambahkan lagi foto-foto, beberapa foto-foto ya teman-teman. Jika foto sudah siap, teman-teman bisa pindahkan lagi ke lembar kerja. Caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti saja. Nah, karena warnanya, gambarnya tidak terlihat, kita tambahin stroke saja teman-teman. Nah, teman-teman bisa ikuti saya seperti ini. Nah, jadi gambarnya sedikit terlihat.
Mungkin untuk video kali ini cukupkan sekian karena durasinya juga sudah cukup lama ya. Maaf bila banyak saya kesalahan kekurangan. Terima kasih yang mengikuti dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.